Islam di Amerika Serikat memang masih menjadi minoritas. Namun, populasi kaum muslimin di negeri Paman Sam ini semakin berkembang. Pertambahan jumlah muslim di Amerika Serikat mencapai angka 3% selama 10 tahun terakhir. Bahkan diprediksi akan meningkat hingga 4,1% setiap tahunnya. Tak bisa dipungkiri, melesatnya jumlah muslim di Amerika Serikat memang dipengaruhi oleh besarnya gelombang migrasi kaum muslim dari negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah, serta Afrika Barat. Sebuah penelitian mencatat ada 50.000 muslim bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Bertambah jumlahnya menjadi 66.000 muslim pada tahun 2000. Dan pada 2009 lalu, Amerika Serikat kedatangan 115.000 muslim. Salah satu alasan yang mendasari kaum muslim ini bermigrasi adalah untuk mendapatkan kesempatan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Jumlah kaum muslim yang terus berkembang tentu membuat kebutuhan akan produk makanan halal menjadi semakin besar di Amerika Serikat, di kota New York misalnya. Awalnya saya berpikir akan cukup sulit menemukan tempat makan yang menjual makanan halal di kota yang tak pernah senyap ini. Ternyata dugaan saya salah. Is there a lot of people coming here to buy your food? Yeah. From Egypt or another? A lot of, From all world. Well, by the way, which one the most favorite food that a lot of people coming here to buy? Rice, we have white rice with vegetable. Oh, with vegetable. Yeah. Okay, yeah. Ya, di salah satu sudut Manhattan ini saya mendapati sebuah gerobak makanan yang menjual aneka makanan halal khas Timur Tengah. But little, just little. Okay. Sang penjual makanan halal yang bernama Ashraf ini baru saja tinggal di Amerika Serikat selama 2 tahun. Ia merupakan imigran asal Mesir yang mencoba peruntungan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Ia membawa bekal kemampuannya memasak makanan khas Mesir dan membuka usahanya ini. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan hingga lebih dari 100 porsi. Nah, alhamdulillah memang tidak susah untuk mencari makanan halal di penjuru kota New York karena hampir di setiap sudutnya selalu ada food truck halal seperti ini. Jadi tidak susah mencari makanan halal. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya sebentar saya bertemu dengan Ashraf. Saya pun masih melanjutkan perjalanan saya menyusuri jalanan Manhattan di kota New York. Di kota yang tak pernah tidur ini, makanan halal memang sudah mulai populer dan banyak digemari. Saya pun mendatangi salah satu gerobak makanan halal yang cukup terkenal di kota ini. Udara di kota New York sekarang mencapai minus 3 derajat. Sudah mulai turun salju, orang di sini menyebutnya snow shower. Sangat dingin. Berbeda sekali suhunya dengan di Indonesia dan udara yang dingin ini membuat saya cepat lapar. Nah, saya mengantri untuk membeli makanan di Halal Guys. Halal Guys ini merupakan bisa dibilang halal food yang paling favorit di kota New York. Di musim dingin seperti ini memang membuat perut saya cepat keroncongan. Dan untuk bisa menikmati makanan ini, saya harus mengantri. Jika cuaca sedang bersahabat, antrian pembeli di Halal Guys bisa sangat panjang. Halal Guys didirikan oleh seorang pengusaha asal Mesir, yakni Mohammed Abu Lenin, 25 tahun lalu. Usaha ini lantas berkembang pesat. Makanan halal khas Timur Tengah ini pun laris manis dan sudah membuka cabangnya di 2 lokasi lain yang berbeda. Well, I know that the halal food is this Halal Guys is one of the best, but the best. The best one.
Halal food? Yeah, the best halal food in the United States. No, in New York? Not only in New York, in the United States. In the United States. What is the most, favorite dish that a lot of people... The favorite dish is the popular one is chicken and lamb mixed. Chicken Half wing? chicken, half lamb, over rice, with larynx, with pita bread. Yeah? Sauce is up to you. I got a white sauce, Oh. our magic sauce. Today it's the bad weather, Yeah, yeah. So, and the storm is still 2 days ago. That's the people is not come today. Penggunaan daging halal oleh Halal Guys ini nyatanya justru menarik banyak pembeli. Selain karena kualitas dagingnya yang sangat segar, cita rasa makanan Halal Guys pun tidak berubah dari waktu ke waktu. About the meat and the lamb, that's very, very the best quality, right? Best quality, and of course, this is very halal. This halal is 100%. We got a certificate from the agricultural place from here. Do all the diki zabiha. Konsistensi rasa dan penggunaan daging halal kualitas terbaik membuat peminat Halal Guys tidak hanya datang dari komunitas muslim saja, namun juga beragam agama dan etnis. Why you choose this one? What makes this one is very special for you? It's a bit of a mixture. The food's great. Also, I've had a lot of experiences with some friends and stuff. Like we come out here, just eat the cold, a little cold or whatever. But yeah, it's always been a pretty good experience, and I've always kind of taken to it. Hi, Christian, where you come from? Shanghai, China. Oh, you're from Shanghai, China. Okay, I saw you that you just bought this halal food from Halal Guys food truck. What do you think about the food? They're consistent, like you know what you're gonna get. So that's pretty important. Julia, are you living in New York? You often going here and buy this food? I live far, but since I like it, it sometimes comes special. What makes you like it? What's the special? And then? Especially the white sauce. The white sauce. What is that called? Pada akhirnya memang harus diakui, makanan halal mampu menarik banyak peminat serta menyatukan banyak orang dari beragam agama, etnis, dan budaya. Dari jalanan kota New York yang tak pernah sepi, saya melanjutkan perjalanan saya ke kota Washington DC. Seperti halnya di kota-kota besar di Amerika Serikat, saudara-saudara muslim kita di sini kini tidaklah sulit menemukan restoran halal layaknya 1 atau 2 dekade lalu. Di Washington DC saja, setidaknya ada 24 restoran besar yang menyajikan makanan halal. Saya pun akan mengunjungi satu di antaranya yang cukup terkenal. Ya, Cafe Divan yang terletak di Wisconsin Avenue ini sudah tidak asing lagi bagi warga Washington DC. Restoran ini adalah salah satu restoran yang menyajikan makanan halal khas Turki. Assalamualaikum. Hi Mr. Cafe, how are you? Very well, thank you. Very nice. Saya pun berjumpa dengan pemiliknya, seorang muslim asal Turki, Kavit Öztürk. Membuka bisnis restoran Turki di Amerika Serikat bagi Kavit Öztürk merupakan sebuah tantangan yang cukup berat. Ada banyak restoran Turki seperti miliknya yang tidak mampu bertahan dan harus gulung tikar. Mampu menjalani bisnis ini selama hampir 15 tahun tentu menjadi sebuah pencapaian besar. Bagi Kavit, menjaga kualitas makanan dan pelayanan adalah kunci kesuksesannya. We really spend so much time with the customer, with the business, to preparing, and to serving. Until the customers enter from the door, to leave from the door, we are in there. Just to make sure whoever come over here, they can enjoy the food and the service. Pada mulanya cukup sulit bagi Kavit untuk mendapatkan daging halal.
Butuh waktu hampir 1 bulan baginya untuk memastikan mendapatkan daging halal kualitas terbaik dari perusahaan distributor daging halal. Sebagai seorang muslim, Kafid sangat berhati-hati untuk menyajikan makanan yang diolahnya. Ia harus benar-benar memastikan dan meyakinkan pelanggannya bahwa daging yang mereka gunakan benar-benar halal, meskipun hanya sedikit pelanggannya yang muslim. That was because I eat 3-4 times a day in here too. So it is how much important to you? As much as important for me too. So thanks to God, Alhamdulillah, I am Muslim. And we do eat halal meat. And it is very important for myself and the people like you and others. So we are careful on that. How about the people who are coming here? I mean, like, not only Muslim, right? Because like a lot of they are not all people Muslim. coming No, here. actually, maybe 20-25% maybe Muslim, but rest of it they are not. But the rest of the people, really, they don't ask what kind of products we use. But Muslim community, they do care. Kini, komitmen dan usaha keras Kafid berbuah manis. Telah mampu bertahan selama 15 tahun, Kafid membuat restorannya menjadi restoran yang sangat diminati berbagai kalangan dan mendapat banyak penghargaan. Saya pun sempat berbincang dengan salah satu pelanggan Cafe Divan yang sudah bertahun-tahun setia mengunjungi restoran ini. We love it. We've been coming here for years. It's one of the best restaurants in Washington. Really? Yes. What do you think about the food? The food's always consistent. It's always a pleasure. You can get whatever you want. They're happy to accommodate you. The bread is to die for. All the sauces are handmade. And people from all the embassies everywhere come here. Alhamdulillah, saya menyadari bahwa kini peminat makanan halal di Amerika Serikat tidak lagi terbatas pada kaum muslim saja. Perlahan namun pasti, nilai-nilai Islam kini semakin dikenal di negeri ini dalam berbagai hal, salah satunya melalui makanan. Thank you so much. Bye. Right. Bye. You'll Thank never you. make a mistake having lunch here or dinner. Okay, sure. Thank you so Bye. much. Enjoy your day. Thank you. Bye. Semakin menjamurnya restoran maupun gerai makanan halal di Amerika Serikat, tentu juga dipengaruhi oleh banyaknya rumah pemotongan halal yang mulai tersebar di seantero negeri ini. Di salah satu sudut kota New York, tepatnya di daerah Queens, sebuah rumah pemotongan halal bernama Bismillah senantiasa ramai setiap harinya. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bertemu dengan sang pemilik rumah pemotongan halal ini. Seorang muslim asal Pakistan bernama Salam Buyain, yang sudah tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun lalu. Assalamualaikum, brother. I'm fine. My name is Mila. Salam Buyain. Oh, Nice to meet you. Nice to meet you. Ia pun menuturkan bagaimana mulanya ia tertarik menekuni usaha ini. Why you choose like a halal poultry? I mean, It's a story. When I came in this country in 1992, I was in school all day. I didn't eat anything because I was worried about the food is not halal or something. So that day I decided that if I do some business in this country, I'm going to go for a halal business. Salam mengakui butuh kesabaran karena banyak tantangan yang harus dia hadapi saat membuka rumah pemotongan halal ini. Apalagi pada saat itu, belum banyak orang yang tahu dan akrab dengan segala hal berbau halal. Kini setelah berjalan hampir 13 tahun, Salam mengaku sangat bersyukur karena Allah memberikan segala kemudahan bagi usahanya. Usahanya pun tidak hanya didatangi oleh saudara-saudara muslim saja. Mereka yang non-muslim pun juga mulai menyadari manfaat dari mengkonsumsi daging halal ini. You know, halal is a fresh. It's halal doing in proper way, Islamic way, and
And a lot of people, like we have a Chinese, Spanish, other customer besides our halal people, Muslim people, because it's fresh, they like it because it tastes better. Salam memiliki 4 orang karyawan muslim yang bertugas untuk menyembelih ayam maupun kambing dengan syariat Islam. 3 karyawan lain yang bukan muslim ia tugaskan untuk membersihkan dan memotong daging ayam. Salam cukup ketat mengawasi proses ini. Ia tak mau main-main. Sebagai seorang muslim yang menyediakan jasa pemotongan hewan sesuai syariat Islam, ia bertanggung jawab penuh untuk memastikan semua hewan yang disembelih di sini benar-benar dilakukan dengan cara yang sesuai. Cara penyembelihan dengan cara Islam ini ia sebut dengan nama Jabiyah Halal. Yeah, Jabiyah Halal, you know, is the rule of this Islamic rule. You know, when we say halal, Jabiyah Halal, whoever Jabiyah the chicken, whoever slaughtered the chicken, it has to be Muslim person, and each time you Jabiyah a chicken, you have to say Bismillah, Allahu Akbar. That's Jabiyah Halal. Usaha yang ia jalani dengan niat baik ini membawa berkah yang luar biasa bagi Salam. Dalam sehari, ia bisa memotong 200 hingga 300 ekor ayam. Kesabaran yang ia tanam dalam menjalani usaha ini, Allah bayar. Dimulai dengan hanya 3 orang karyawan di tempat yang sangat sempit. Kini, Salam telah memiliki 8 karyawan dan mampu menghasilkan ribuan dolar setiap harinya. Pelanggan pun datang silih berganti. Subhanallah. Ya, di tempat ini, para pembeli yang datang bisa memilih sendiri ayam yang mereka inginkan dan melihat seperti apa proses penyembelihan secara halal. Dan memang terbukti proses penyembelihan secara halal juga diminati oleh mereka pelanggan non-muslim karena terjamin kesegaran dan kualitas dagingnya. Beberapa manfaat daging halal atau bloodless meat adalah daging halal bebas dari darah yang banyak mengandung hormon, racun, dan virus. Daging halal lebih tahan lama karena darah banyak membawa kolesterol dan trigliserid. Daging halal mengandung lebih sedikit kolesterol dan trigliserid sehingga baik untuk kesehatan. Rasa daging halal jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tidak halal. Daging halal yang disembelih dengan pisau yang tajam di tenggorokan akan membuat darah cepat mengalir dan membuat hewan cepat tak sadarkan diri. Di sisi lain, daging yang tidak halal diproses dengan membunuh hewan dengan cara yang menyakitkan, sehingga memungkinkan tubuh hewan tersebut mengandung banyak hormon yang tidak baik bagi kesehatan, seperti adrenalin. Manfaat daging halal ini tidak hanya dirasakan oleh kaum muslim saja. Claudia, salah seorang pelanggan dari rumah pemotongan ini, mengaku lebih nyaman berbelanja daging di sini. Claudia, where you come from? Ecuador, but you live in United States quite long? 2 years. 2 years, okay. Are you Muslim, Claudia? Muslim or not? No. Why you choose this place to buy a chicken or something? Yes, I buy chicken. Holiday. I come today with some for Christmas. Yeah. What about the taste of the chicken? I mean, the fresh chicken. Yeah. You like it? Yes, very good fresh chicken. You like the quality of this chicken meat here? Yes, very good. Seorang pelanggan yang sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan setia, rela berbelanja di sini, meski letaknya cukup jauh dari rumahnya. How long it take? I mean, 1.5 hour. And why you choose this place? I mean, this is quite far away from your home, and then you shop here. We know that we are getting the good stuff. We know the owner. He gives us personal sort of service. Tidak hanya menyediakan jasa pemotongan daging ayam saja, Salam juga mulai membesarkan usahanya dengan menjual aneka bumbu dan aneka bahan makanan lain seperti beras, ikan, dan berbagai hasil laut lainnya.
Di New York saja, setidaknya ada sekitar 75 rumah pemotongan hewan halal. Jauh berkembang pesat dibanding 10 maupun 20 tahun lalu yang hanya bisa dihitung dengan jari. Meski masih menjadi minoritas, nilai dan pengaruh Islam perlahan namun pasti mulai tersebar dan berkembang di bumi Amerika. Bagaikan cahaya Islam terus menerangi belahan dunia. Cahayanya selalu menuntun mereka yang dapat hidayahnya, meski di tengah keterbatasan sebagai minoritas. Saksikan kebesaran Islam dan kisah mereka yang terus menjaga cahaya Islam di bumi Allah, hanya di Jazirah Islam. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came.